Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Video hari ini itu saya mau membongkar penipuan lagi ya, berbentuk ataupun kedoknya adalah penghasil uang ataupun penghasil saldo dana gitu ya, yang banyak dipromosikan gitu ya oleh beberapa konten kreator besar gitu. Intinya ya Ponzi gitu. Oke, jadi mereka rekomendasikan, mereka suruh kalian download tutorial ini itu, suruh kalian deposit ya, nyuruh deposit tapi kayak malu kucing ya, bilangnya gini, jangan deposit, ini main gratisan aja gitu ya, padahal dia tuh ngarap deposit gitu. Ketika kalian deposit, uang kalian sebagian untuk youtuber itu ya. Jadi mereka rekomendasikan saya counter attack gitu ya, supaya nggak banyak korban. Nah, ini ada satu aplikasi ya, namanya Wigo Medis. Oke, ini Ponzi udah saya lihat tadi, penipuan lah intinya gitu. Nah, ini ada beberapa konten kreator ya yang sudah merekomendasikan nih ya, katanya dibayar 620.000 gitu ya. Terus ini katanya 200.000 nih dari mbak-mbak ini ya. Teman, hati-hati ya teman-teman ya, bahaya gitu ya. Oke, kita langsung coba untuk ambil linknya, nggak usah kita tonton lah ya, kita review. Cuman saya nggak merekomendasikan kalian untuk ngeklik linknya ya teman-teman, karena berbahaya untuk kalian gitu ya. Saya nyobanya ini di handphone saya yang berfungsi untuk, aduh, nggak bisa diakses bos, udah nggak bisa diakses. Aduh, ini biasanya udah scam gitu ya. Ya, saya kira tadi masih bisa diakses gitu ya. Saya mau review ya, karena ini udah jelas Ponzi lah gitu ya dari pembahasan yang ini ya. Kita tonton ya videonya. Karena udah nggak heran lagi ya kalau Ponzi itu endingnya ya kayak gitu aplikasinya. Nah, ini masih bisa login kemarin ya. Ini kemarin masih bisa login ya. Dari templatenya ini saya udah bisa menilai ini aplikasi penipuan ya, karena templatenya itu aja ya. Ini modusnya penyewaan alat kesehatan kayaknya ya. Ya, gitu teman-teman ya. Dan juga di sini ada juga YouTuber lain di sini. Juga merekomendasikan banyak lah. Terus juga ada salah satu konten kreator namanya Arifin Nurdiansah ya. Dia juga merekomendasikan, tadi saya lihat ya. Di mana ya? Di sini nih. Nah, ini dia juga merekomendasikan ya. Dia naruh link gitu ya, artinya dia mempromosikan. Saran saya cuma satu, oke, untuk pihak YouTube lebih memfilter lah gitu ya, aplikasi-aplikasi yang seperti ini gitu. Ini udah jelas pembodohan yang disebarkan oleh konten kreator gitu ya. Jangan jadikan platform Anda sebagai tempat untuk menyebarkan investasi bodong gitu. Nah, apa itu skema Ponzi ya? Kita coba analisa ya. Kan itu tadi udah mati ya akses untuk aplikasinya. Cuma di sini saya mau kasih tahu ya pemahaman ke teman-teman ya, Ponzi itu apa sih gitu ya. Karena aplikasi semacam ini pasti akan terus ada ya. Pasti akan terus ada dengan modus yang berbeda tentunya. Tapi intinya tetap Ponzi juga dalamnya. Nah, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya.
bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Nah, intinya gini ya. Contoh kayak investasi aset cryptocurrency ataupun reksadana gitu ya. Itu untuk keuntungannya bukan dari aset, bukan apa yang kalian investasikan. Kalau Ponzi ini. Jadi, keuntungannya tuh ketika kalian mengundang orang, ya, orang itu deposit, ya, uang dia tuh untuk kalian, uang deposit dia tuh untuk kalian, gitu. Jadi mereka itu sengsara, kalian bahagia, gitu ya. Kalian mau kayak gitu, jadi teman kayak gitu, ya. Nah, ini skemanya, oke? Investasi piramida. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini ada seperti bagan, oke, yang berbentuk segitiga. Ya, ini bukan struktur perusahaan ya, bukan. Ini lebih ke pembodohan ya. Nah, gini ya. Ini kan nama aplikasinya GoMedis. Nah, ini anggap saja nih yang paling atas ini adalah pencipta aplikasi GoMedis. Oke, dia punya 4 teman gitu. 4 teman ini ya menyebarkan pembodohan ya. Biasanya 4 orang ini adalah YouTuber Ponzi gitu ya, yang merekomendasikan aplikasi Ponzi gitu. Nah, terus ini ada korban, terus ada korban tingkat 2, terus itu ada korban tingkat 3. Biasanya ya yang di bagian sini nih bisa menghasilkan. Kenapa? Karena ada masukan dana dari orang yang di bawah ini. Oke, yang di bawah ini nih. Nah, yang di bawah ini, yang tingkat di kedua ini, biasanya ada yang dibayar, ada juga yang kena tipu. Gitu. Yang pastikan tipu yang ini, yang gabung di akhir. Kenapa? Ketika dia deposit, ya, pasti dia transfer uang ke orang yang paling atas. Oke? Orang yang paling atas ini, oke, bekerja sama dengan afiliatornya, yaitu YouTuber, leader gitu. Ya. Jadi dia nanti bagi persenan nih ke sini juga lah ya, karena kan rabatnya itu, rabat gacernya itu. Nah, gitu. Jadi ini setelah ditipu itu dibodoh-bodohi gitu. Yang dibilang aplikasinya maintenance lah gitu ya, kan ada nih tampilan yang seperti tadi nih. Seperti ini nih. Ya, seperti nggak bisa diakses tadi tuh. Ya. Nah, seperti ini nih, ya. Padahal kemarin bisa diakses gitu ya kan. Sehingga kalian kalau udah seperti ini, buat kalian yang deposit nggak bisa narik gitu ya kan. Nah, kan dibodohi habis itu. Dibilangin ya kalian maintenance lah, ada peningkatan lah, bank tutup lah, kebakaran kantornya lah, apalah gitu. Maintenance ya kalau kata Pak Chandra gitu. Ini udah jelas bos, hindari gitu ya. Lagipun ya harus dihindari juga ya, ini udah nggak bisa lagi diakses gitu. Oke, pokoknya ditipu, dibodohi ya, seperti itulah nanti ending di dalamnya. Gitu ya, yang untung siapa ini? Orang ini, karena uang kalian ditransfer ke dia. Dia kabur bos sama YouTuber gitu. YouTuber nggak rugi kalau dipakai kode referralnya sama kalian yang orang awam gitu. Video ini untuk kalian orang awam gitu, supaya kalian nggak ketipu. Itu aja intinya. Oke, investasi kayak gini tuh dilarang di Indonesia gitu. Kalian tanya sendiri ke OJK, kalau kalian kerja sama saya ya, tanya ke OJK. OJK itu apa ya untuk yang awam? OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, bekerja sama dengan SWI atau juga Bapepti, sama-sama regulator itu yang mengatur tentang jasa keuangan. Dari namanya udah jelas. Contohnya apa gitu ya? Setiap perusahaan ataupun organisasi apapun ya memegang uang masyarakat, menghimpun uang masyarakat, itu harus ada legalitasnya. Karena yang dipegang itu adalah uang negara, uang masyarakat gitu. Sorry. Yang dipegang itu adalah uang masyarakat. Gitu oleh perusahaan itu. Sehingga kalau organisasi, aplikasi, perusahaan itu kabur bawa uang masyarakat, kayak mana bos, baliknya gimana gitu. Makanya diperlukan legalitas. Contoh investasi yang berlegalitas seperti Bibit, Ajaib, reksadananya tuh ya. Terus kalau kriptoannya seperti Indodax, Pintu, toko kripto gitu ya.
Nah, kalau ada yang nanya dengan Binance ya, Binance itu punya anak kripto. Sorry, anak exchange kriptonya di Indonesia namanya adalah Toko Kripto. Jadi dia memang bukan tidak sorry dia itu memang nggak terdaftar di Indonesia, cuman dia exchanger kripto terpercaya satu dunia. Bahkan Cristiano Ronaldo ya itu pernah di endorse sama Binance. Nggak mungkin ya kan orang seperti Cristiano Ronaldo gitu ya kan itu menyebarkan hoax gitu ya di endorse-nya, nggak mungkin gitu ya. Kalau dikait-kaitkan dengan Binance, Binance itu punya anak kripto di Indonesia. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.